Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Ya sahabat Quran dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya. Tadi di vlog sebelumnya sudah ada bagaimana kondisi atau suasana rapat perdana bersama keluarga Bait Al-Quran. Bagaimana, semoga sehat selalu sahabat Quran. Semoga tetap sehat, semangat, hebat belajar Quran bersama Quran School. Allahu Akbar, semangat. Nah, sahabat kan di pagi hari ini kita mau ngapain? Tadi di pagi hari Ahad itu ngapain? Biasanya kalau bukan pandemi, mungkin ada yang CFD, ada yang jalan-jalan, ada yang ke keluarga neneknya, berenang dan sebagainya. Luar biasa pokoknya ya. Nah, hari ini saya akan berbagi sesuatu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan manfaat terus-menerus untuk kita. Karena manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Nah, teman-teman, sahabat Quran dimanapun berada, hidup ini adalah cerita, teman-teman. Hidup ini adalah rangkaian cerita. Hidup ini adalah rangkaian jejak. Jadi, ukirlah ceritamu dengan sebaik mungkin, dengan ikhtiar sebaik mungkin. Dan nanti pada akhirnya ketika kita sudah berikhtiar sebaik mungkin, cerita-cerita kita, jejak kita mungkin akan menjadi sesuatu yang luar biasa, akan menjadi sesuatu yang baik, dan insya Allah semoga kembali ke tempat yang lebih baik, insya Allah di surga nantinya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi cerita-cerita ini pastinya cerita-cerita ibu guru, cerita ibu guru yang pengen mengajar yang lebih baik, cerita bapak-bapak yang ingin bekerja lebih baik, cerita orang-orang yang dengan ikhtiarnya luar biasa. Nah, ini saya akan berbagi bagaimana sih ibu guru agar menyenangkan belajar secara online atau offline. Apa saja sih yang harus kita pegang untuk menjadi guru yang sangat menyenangkan, guru yang sangat luar biasa. Dan ini mungkin memang ini harus digali oleh seluruh keluarga, keluarga guru-guru ya, komunitas guru-guru, paguyuban guru-guru, asosiasi guru-guru, di mana mengajar itu tidak hanya bakat saja atau kurikulum yang luar biasa, atau lulusan yang luar biasa, lulusan PGSD, PGTK, PGPG gitu ya. Tetapi ini yang harus digali gitu ya. Ini yang harus digali oleh semua guru, baik yang dari tingkat bawah maupun yang sampai tingkat tinggi. Apa itu yang menjadi guru luar biasa? Sudah pastinya yang pertama banget saya akan duduk, nanti saya akan coba ketika mempraktekkan berdiri saya akan duduk dengan menyenangkan. Nah, yang pastinya saya pegang lagi jadinya ya. Teman-teman semuanya, yang pastinya yang pertama yang harus kita benar-benar junjung tinggi adalah niat yang luar biasa, niat karena Allah SWT. Luruskan lagi niat kita agar ketika semua terasa berat, ketika harapan-harapan ke salah satu sekolah atau pekerjaan kita tidak sesuai dengan angan-angan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, ketika kita niat untuk Allah SWT, maka Allah akan mencukupi itu semua gitu ya. Jadi luruskan niat untuk mengajar anak-anak adalah lillahi ta'ala, dan bukankah sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat, bukanlah sebaik-baik manusia adalah amal jariahnya. Masya Allah, dengan ibu-ibu mengajar, anak-anak akan mengamalkan apa yang ibu ajarkan dan terus menerus ke anaknya luar biasa. Itu menjadi pahala yang luar biasa. Itu niat Allah SWT. Jadi ketika kita sudah niat, ibu-ibu sudah niat, jadi ketika ibu-ibu sudah niat yang lurus, kembali dengan niat lurus, pertama yang akan didapatkan adalah ibu-ibu ruhiyahnya gitu ya. Maksudnya ibadahnya juga baik gitu ya, sebelum mengajar ibu duha dulu, kemudian tidak benar-benar qanaah, maksudnya merasa cukup gitu ketika memang pada saat itu yayasannya hanya bisa memberikan maisahnya atau gajinya seperti itu, sekedar itu tidak langsung serta merta aku mah nggak mau kerja di sini, nanya-nanya ketemu di sana gajinya berapa, kayaknya itu kayak gitu mah nggak loyal nantinya. Ibu-ibu nantinya termasuk orang-orang yang tidak diharapkan kalau hanya mengandalkan itu. Nah, setelah niat
Yang kedua itu ya, yang paling penting adalah public speakingnya. Ibu-ibu harus menggunakan public speakingnya. Nah, saya akan di sini mengajarkan tentang public speaking ibu-ibu gurunya. Nah, nanti ada prakteknya di kelasnya juga. Nah, untuk public speaking ibu-ibu harus yang namanya ibu harus punya kekuatan yang namanya kekuatan gerakan. Jadi ibu tidak hanya begini begitu, tapi ibu harus melebarkan sayapnya sampai segini nih Bu. Dari dada sini. Nah, oke. Copotin dulu. Saya tak ada ambil lagi. Copot lagi, ambil lagi. Oke. Jadi ibu-ibu jadi sebesar ini. Jadi ibu harus melebarkan sayapnya pagi ketika ibu-ibu mengajarkan anak-anak ya. Saya khususnya mengajarkan kepada untuk usia yang kecil ya. Untuk hari ini khususnya usia kecil, usia PAUD hingga TK. Ibu harus melebarkan sayapnya, tangannya harus bergerak gitu ya, mimik mukanya ya, kemudian body language ibu-ibu. Ketika ibu-ibu nggak apa-apa Bu, apalagi ketika ibu-ibu adalah belajarnya online, tidak ada orang, harusnya ibu lebih sangat semangat ya gitu ya. Jadi ibu harus ingat mimik wajahnya, ibu harus bermain di mimik wajah juga. Ketika ibu tentang burung ya burung gitu ya, mimiknya dengan begini. Jadi tidak hanya Assalamualaikum. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara pembukaan untuk usia PAUD hingga TK. Bagaimana pembukaannya, barisan dan sebagainya. Nah, jadi ibu harus mengandalkan ini kekuatannya segini dari dada hingga di bawah lutut ya, sepaha. Nah, ibu harus menggunakan ini body knowledge. Ibu harus keluar. Ibu harus keluar dari zona aman. Ibu dan bapak guru harus keluar dari rasa aman, merasa nyamannya begini nih. Kayaknya nyamannya begini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Ibu harus keluar dari zona nyamannya. Kenapa ibu harus keluar dari itu? Ibu tidak ada yang menuntut ibu harus seperti itu. Ketika ibu menggunakan seperti ini juga tidak ada yang akan menuntut di pengadilan, tidak ada yang akan memukul oleh batu, kertas, turun, nggak ada yang seperti ibu. Sekarang yang pada saat pandemi ini yang dituntut oleh ibu adalah dituntut untuk menyenangkan. Ibu saat ini dituntut untuk lebih bagus, ibu dituntut untuk lebih sangat ekspresif gitu ya. Jadi ketika mengajar, ibu keluarkan zona nyamannya, zona rasa canggung-canggungnya. Tidak ada ibu harus berpikir bahwa anak-anak di depan ibu, anak-anak atau anak-anak online ibu yang sedang menyaksikan itu sangat-sangat berharap menuntut bagaimana rasanya ibu yang begitu sumringah, yang begitu ekspresif. Itu yang sekarang dibutuhkan. Jadi tidak ada lagi yang senyumnya segini itu ya. Kemudian dengan vokal ekspresinya ibu dituntut untuk selalu tersenyum. Ingat Bu, pada saat pembukaan hingga akhir adalah ibu harus terus tersenyum, berbicara harus tersenyum. Ya, selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya? Jadi senyumnya tidak hanya part dan demi part, tidak, tapi senyumnya dari mulai ibu on video ini sampai ibu selesai itu harus ada tersenyum. Bagaimana saya pernah belajar public speaking di Bandung, itu menjadi kebiasaan adalah ketika ternyata saya dari mulai assalamualaikum sampai selesai itu full saya tersenyum, dan ternyata itu menjadi nilai plus, dan bahkan itu memang digunakan di salah satu radio di Bandung gitu ya. Dan ternyata itu dengan senyum, kekuatan senyum Bu. Ketika ibu senyum, maka orang-orang yang melihat Anda, yang menyaksikan ibu guru bapak guru di handphone pada saat pandemi seperti ini atau di kelas, itu akan enak gitu. Itu akan sangat memberikan motivasi, memberikan giro-giro semangat yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Nah, itu public speaking itu ya Bu ya. Public speaking dengan kekuatan body language Anda, kemudian kekuatan vocal expression Anda, dan yang ketiga di public speaking adalah kekuatan intonasi suara Anda Bu. Jadi tidak boleh datar ya. Selamat pagi untuk anak-anakku, hari ini kita akan belajar. Tidak, ibu harus memainkan intonasi, naik turun. Ya, selamat pagi anak-anak Bu Guru. Luar biasa hari ini. Bagaimana kegiatannya hari ini? Seperti jadi naik turun, tidak boleh datar. Kenapa? Karena saingan ibu bukan hanya pelajaran ibu, tapi saingan adalah YouTube yang lain yang luar biasa, yang menyenangkan, game, kemudian kesenangan mereka kartun-kartun. Jadi kalau ibu tidak main di intonasi, kata-kata di intonasi, ibu akan kalah. Anak-anak tidak mau mendengarkan ibu gitu ya. Mungkin mendengarkan hanya beberapa detik, sedangkan pelajaran ibu adalah 1 jam.
Dan ibu itu sudah berapa kali take salah, atau ibu sudah menyiapkan dari subuh biar ibunya bagus, udah bajunya bagus tapi intonasi tidak main. Nah, jadi public speaking di sini harus mengerti 3 modal ibu. Yang pertama, body language ibu harus main. Jangan merasa aman, kita harus keluar dari zona nyaman. Ibu jangan takut dengan merasa harus begini. Tidak ada UR, PPH-nya, tidak ada pengadilannya bahwa jadi guru harus begini, nggak ada, tidak ada. Saya nggak lihat hukum seperti itu. Kemudian vocal expression-nya juga jangan takut, karena tidak ada yang bilang ibu gila, tidak ada. Tapi yang ada adalah ketika ibu ini, ya anak-anak, jangan takut gitu ya. Nah, di video itu ibu vocal expression itu sangat bagus ketika mengatakan anak-anak sudah mandi, gitu. Itu luar biasa. Jangan anak-anak sudah mandi, sudah makan, nah, iya. Anak-anak merasa nggak ceria gitu. Tidak ada chemistry antara ibu dan anak. Tapi ketika ibu merasa jadi anak seperti apa coba kalau mengatakan mandi? Ibu udah mandi belum? Nah, kita merasa sebagai temannya anak. Jadi vocal expression tuh, ekspresinya kita tuh luar biasa. Kemudian tadi apa? Intonasi suara, mainkan. Jadi tidak datar, tidak merasa bahwa ini sedang tidak ada anak-anak. Jadi ibu hanya handphone saja dengan ibu, tidak ada. Ya, apalagi nanti pada saat nanti offline, apalagi itu ibu harus memainkan segala macam kekuatan peraga dan sebagainya. Nah, itu dari public speaking. Kemudian bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan? Tentu saja ibu harus mempunyai alat peraga. Jadi ibu harus improvisasi. Saya akan duduk kembali. Nah, improvisasi lagi. Bagaimana ibu harus punya peraga, entah peraganya hari ini tangan, entah peraganya ibu tiba-tiba mau menggunakan bondu-bondu matahari, ibu bikin di rumah gitu ya. Hari ini apa ya? Oh, hari ini peraga. Jadi jangan peraganya itu tidak hanya peraga yang di tangan, Bu. Jadi ibu hanya peraga tangan aja hari ini bendera yang di tangan, tapi sesuatu yang dipakai oleh ibu guru. Contoh, ibu tiba-tiba membuat benteng-bentengan di sini, lope-lope lucu, atau tiba-tiba ibu pakai kacamata besar. Hai anak-anak, itu kan membuat lucu, itu akan buat kita, pokoknya buat anak itu lucu gitu ya. Ada sesuatu yang diperhatikan gitu ya. Terus hari keduanya ibu-ibu tiba-tiba memakai baju apa gitu, bunga-bunga, terus ibu memakai tangan yang lucu gitu, tangan boneka boleh. Jadi alat peraga di sini adalah alat peraga yang membuat ibu lebih menarik. Jadi tidak hanya alat peraga tahsin tahfiz, alat peraga tangan, tapi ibu memakai, tiba-tiba ibu menggunakan bondunya ada matahari, besoknya lagi ibu pakai kacamata aneh, besoknya lagi pakai topi bundarnya ada apa, itu seperti itu. Meskipun tidak ada dalam materi, Bu, yang penting apa? Perhatian anak-anak, perhatian gitu, perhatian kepada kita. Nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi hal yang diketahui oleh ibu guru adalah memang harus public speaking dan terus diasah. Harus diasah terus public speakingnya. Nah, dan yang modal selanjutnya adalah ibu suaranya harus besar ya. Tadi intonasi pada saat digunakan dia harus suaranya besar ya. Suaranya keras seperti itu ya. Jadi modal ibu yang sudah disebutkan tadi, niat yang baik, ibadah yang baik juga, kemudian public speaking ibu ya, dan mulai body language ibu, vocal expression, kemudian intonasi gitu ya, kemudian alat peraga ya, alat peraga yang tidak hanya untuk dipakai di tangan, semua tangan dari ujung sampai ujung digunakan, kepala menggunakan topi aneh, atau kepala tiba-tiba menggunakan kacamata yang lucu yang bikin anak-anak ketawa gitu ya. Itu bisa digunakan, tangan tiba-tiba menggunakan boneka yang aneh, boneka tangan yang nggak biasa gitu ya. Itu bisa digunakan gitu ya, agar pembelajaran anak lebih menyenangkan, apalagi pada saat online. Nah, bagaimana saya akan mencontohkan bagaimana pembukaan ketika baris. Saya biasanya kalau di KS gitu ya, di Balita Quran, program Balita Quran dan program Tabarok itu pada saat pandemi yang kemarin kan benar-benar online. Kita benar-benar dari mulai baris, kemudian pembukaan, kemudian tahsin, tahfiz, penutup. Itu kalau ibu di kelasnya ada 3, ada 2, bapak di kelas ada 3, ada 2, silakan dibagi-bagi siapa yang pembukaan, siapa yang penutup. Besoknya diganti lagi, saya penutup,
partner kita pembukaan diatasin, saya tahfiz, nanti dibagi lagi diatasin, tapi itu terus menerus didiskusikan gitu ya, didiskusikan seperti pembelajarannya. Nanti saya akan contohkan bagaimana pembukaan yang ada di balita Quran serta barisnya. Jangan kemana-mana sahabat kan, ingin tahu seperti apa bagaimana contoh pembukaan yang menyenangkan, yang luar biasa, semangat. Jangan kemana-mana. Jika kita ingin mempunyai manfaat lebih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat Quran. Nah, sahabat Quran, jadi itu ya, nanti saya akan di vlog sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana baris yang menyenangkan, dari mulai baris pembukaan, tahfiz, kemudian penutupan, seperti itu ya. Jadi ibu-ibu yang perlu kita jaga adalah kenapa kita takut menatap, kenapa kita takut untuk mengeluarkan bakat ibu yang terpendam, mungkin Bu, mengeluarkan rasa bisa dan bisa gitu ya. Jangan takut merasa dinilai, kamu siapa nilai saya, yang penting yang harus menilai saya adalah Allah SWT dengan amal-amal kita. Tapi kalau di kelas jangan takut diketahui karena tidak mempengaruhi rezeki kita, tidak mempengaruhi gaji kita. Jadi jangan takut merasa dinilai, jangan merasa takut tidak layak tampil juga, tidak layak tampil aja ibu-ibu. Luar biasa ngajarnya, sangat menyenangkan, sangat lucu, sangat ekspresif, intonasi main, vokal expression main. Kalau saya di kelas gitu, saya selalu memainkan segala macam gitu ya. Saya selalu vokal expression juga, saya selalu, biasanya yang menjadi tips yang luar biasa adalah selalu lucu dan lucu. Nah, biasanya saya lucu banget. Saya biasa suka lucu-lucu agar ketika anak-anak mau kabur balik lagi karena saya lucu. Nah, itu pada saat kesempatan yang mereka tiba-tiba fokus lagi, belajar lagi gitu, tahsin tahfiz lagi, karena di balita Quran fokus ke tahsin dan tahfiz. Nah, itu ya Bu ya. Jadi jangan merasa dinilai, merasa tidak layak tampil gitu. Itu hapus dari itu ya. Jadi ibu-ibu bisa gitu ya. Dan ketika di kelas tatap mata anak-anak dengan luar biasa, dengan sayang, dan ketika menatap itu ada yang namanya mentransfer doa. Nah, pada saat menatap itu ada doanya, nah semoga solihina dan solihana ya, nah engkau solihah. Jadi menatap tuh dengan doa gitu ya, dengan doa dimana kita akan mensugesti mereka dengan doa, dengan tatap doa agar mereka semakin bagus aspek perkembangan mereka, kemandirian mereka, sosial emosional, akhlak, agama dan sebagainya kita mentransfer. Jadi jangan cuma ngajar aja, kita tidak mau menjadi guru yang biasa-biasa aja, tapi kita ingin menjadi guru dunia akhirat. Nah, kalau guru dunia akhirat itu berbeda. Apa yang mereka tatap, apa yang mereka ajarkan itu mereka yang mentransfernya, ingin bareng-bareng, nanti ingin kumpul lagi di jannahnya, di surganya. Jadi ketika mereka menatap, doa lagi Bu gurunya. Ketika anak-anak lagi bermain, doa lagi gurunya. Ketika anak-anak lagi istirahat, lagi makan, doa lagi gurunya. Menatap itu dengan penuh kasih sayang. Itu nasaliyana ya rabbi hamdul masalihin wa bihamdil minasalihin, seperti itu. Ya. Nah, dan jangan kemana-mana, nanti saya akan berbagi di vlog selanjutnya. Jangan kemana-mana. Jadi terima kasih banyak, selalu sehat, selalu berkah, semoga berkah rezeki kita dan Allah melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah juga amalan-amalan kita menjadi pemberat dengan keikhlasan ibu-ibu. Luar biasa ibu-ibu sudah menjadi guru-guru luar biasa. Barakallahu fikum, barakallah lana jami'an. Terima kasih banyak. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.